Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di presentasi kelompok 9. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang usulan formulasi strategi di PT ABC dalam kompetisi industri EPC migas di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Dede Iklina, Indriyanti, Irma Handayani, Ramdhani Purnama Agung, Sel Nurcahyati, dan saya sendiri Risa Siti Nurbania. Masuk ke latar belakang, PT ABC adalah perusahaan dengan investasi dalam negeri yang didirikan pada tahun 1986 di Jakarta. Pada awal pendirian adalah sebuah toko distribusi di Jakarta dengan bisnis inti distribusi peralatan industri, kemudian memiliki konsumen perusahaan migas di Indonesia. Pada tahun 2000, ABC memperluas bisnis dalam layanan teknis dan konstruksi untuk sektor industri migas. Ruang lingkup bisnisnya adalah industri migas, petrokimia, kimia, kilang, dan energi listrik di Indonesia. Untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh ABC, salah satu indikator yang dijadikan acuan adalah jumlah pesanan penjualan atau sales order. Jurnal Usulan Formulasi Strategi PT ABC dalam Kompetisi Industri EPC Migas di Indonesia membahas penurunan kinerja penjualan PT ABC, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk dan EPC migas di Indonesia sejak tahun 1986. Meskipun memiliki sumber daya dan kapabilitas, pendapatan perusahaan menurun drastis antara tahun 2013 hingga 2014. Penurunan ini salah satunya diakibatkan oleh kekalahan dalam proses lelang karena harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaing. Akar masalah utama yang teridentifikasi adalah kurangnya keselarasan strategi perusahaan dengan strategi semua unit kerja. Masalah yang diangkat sangat relevan karena sektor energi, khususnya migas, merupakan industri strategi nasional. Dengan tingginya kebutuhan minyak, namun minimnya produksi dalam negeri, peluang bisnis EPC sangat besar. Namun, tanpa strategi yang tepat dan selaras, perusahaan seperti PT ABC dapat kalah bersaing meski memiliki kompetensi inti. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kapasitas produksi minyak bumi dalam negeri yang mendorong aktivitas eksplorasi, pengembangan, dan produksi sehingga membuka peluang bagi perusahaan EPC dan penyedia jasa migas lainnya. Namun, ABC belum dapat memanfaatkan peluang bisnis ini secara optimal. Untuk slide selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, ruang lingkup bisnis ABC saling mendukung atau EPC didukung distribusi produk sebagai kompetensi inti, hubungan baik dengan pemasok atau pesaing untuk kolaborasi, kegiatan yang ramping dan lincah, kekuatan pengendalian internal, dan efisiensi proses logistik. Yang selanjutnya yaitu ada kelemahan, tidak memiliki indikator sinyal peringatan dini berdasarkan lingkungan eksternal atau misalnya kondisi politik tidak stabil, kemampuan teknik yang kurang mendukung penjualan dan operasi, kontrol outsourcing, kontrol kualitas dalam logistik dan operasi, hubungan pelanggan yang kurang dalam menjaga loyalitas, dan kurangnya transfer pengetahuan menyebabkan tindakan koreksi dan pencegahan. Selanjutnya yaitu peluang. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA memungkinkan harga barang impor lebih murah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia membuat bisnis migas tetap menguntungkan. Implementasi governance meningkatkan transparansi lelang.
dan persyaratan konten lokal atau TKDN menguntungkan perusahaan lokal. Yang terakhir yaitu ada ancaman, stabilitas politik atau dampak pilpres, penanganan komunitas lokal di wilayah proyek, meningkatkan kemampuan rekayasa dan teknologi pesaing, daya tawar pemasok yang tinggi, daya tawar pembeli yang tinggi, dan persaingan yang ketat. Yang selanjutnya ada usulan formulasi strategi. Jurnal ini mengusulkan strategi fokus pada biaya atau cost focus untuk melayani pasar yang spesifik atau niche market dengan memanfaatkan kompetensi inti ABC. Strategi ini melibatkan penawaran harga yang lebih murah sambil tetap mempertahankan kualitas. Strategi korporat disajikan dalam bentuk diamond strategi yang mencakup 5 elemen, yaitu yang pertama ada arena, menyediakan layanan EPC dengan dukungan distribusi produk, pelanggan utama KKKS atau seperti Chevron, Pertamina, dan menargetkan seluruh wilayah kerja migas di Indonesia. Yang kedua ada kendaraan, mengendalikan pembelian produk, mengoptimalkan dukungan distribusi, manajemen proyek didukung supplier, rekayasa dan konstruksi, serta membuat aliansi strategis. Yang ketiga ada pembeda, strategi fokus biaya untuk memberikan harga lebih rendah dari pesaing dengan kualitas yang minimal sama. Yang keempat ada pementasan, menerapkan menetrasi pasar untuk pelanggan yang sudah ada, dan memperluas bisnis EPC secara bertahap atau manajemen proyek, pengadaan, konstruksi, dan engineering. Yang keempat, pementasan, menerapkan penetrasi pasar untuk pelanggan yang sudah ada dan memperluas bisnis EPC secara bertahap atau manajemen proyek, pengadaan, konstruksi, dan engineering. Yang kelima yaitu ada logika ekonomi, meningkatkan skala ekonomis untuk keuntungan dengan fokus biaya. Untuk selanjutnya yaitu ada strategi fungsional. Strategi fungsional disusun berdasarkan strategi fokus biaya dan dibagi menjadi 7 fungsi. Yang pertama ada logistik, menurunkan biaya melalui efisiensi aliran produk, penggudangan ramping, optimasi routing, dan pemanfaatan fasilitas AFTA. Yang kedua ada operasi, inovasi produk, dan perbaikan proses bisnis. Yang ketiga, pemasaran, penjualan, dan layanan, meningkatkan promosi dan edukasi pelanggan melalui bauran komunikasi pemasaran atau direct selling, pelatihan, testimonial, email penawaran, situs web, LinkedIn, Facebook, pameran dagang, dan brosur. Yang keempat ada pengadaan, berkolaborasi dengan pemasok sejak awal penawaran, mencari sumber biaya rendah dari anggota AFTA, memilih pemasok yang responsif, membeli langsung dari manufaktur, melakukan outsourcing, dan meningkatkan konten lokal. Yang selanjutnya ada pengembangan teknik dan teknologi, melakukan analisis nilai dan rekayasa nilai untuk kinerja yang baik dengan biaya rendah. Yang selanjutnya sumber daya manusia, menyelaraskan kebutuhan SDM dengan pilihan strategis. Dan yang terakhir infrastruktur perusahaan, memaksimalkan analisis data pemasaran berdasarkan permintaan pelanggan dan proses database proyek. Untuk slide selanjutnya yaitu implementasi strategi. Untuk implementasi strategi, ABC perlu menerapkan yang pertama desain organisasional, menerapkan struktur organisasi mekanistik agar tetap ramping, lincah, dan biaya bersaing. Yang kedua, budaya, fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, berbagi pengetahuan, dan budaya kerja tim. Lalu yang terakhir, kontrol strategis. Mengembangkan penyelarasan strategis dengan alat seperti balance scorecard, mengembangkan indikator kinerja utama dan sistem penghargaan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, ABC harus menyelaraskan strategi bisnisnya dengan lingkungan bisnis yang dinamis.
Sumber daya, kemampuan, dan kompetensi perlu disesuaikan. Strategi penetrasi pasar untuk layak yang ada dianggap paling menarik. Strategi fungsional fokus biaya selaras dengan persyaratan pelanggan di industri migas yang memprioritaskan penawar terendah setelah lulus kualifikasi. Implementasi strategi perlu melibatkan desain organisasi, budaya, dan kontrol yang mendukung strategi fokus biaya. Penerapan balance scorecard direkomendasikan untuk meningkatkan keselarasan strategis. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.